ada Pak Iwan Gunawan di sini, Pak Iwan Gunawan selaku wakil kesiswaan. Terima kasih sudah menghadiri PCT kelompok kami yang terhormat, juga Ibu Lariska selaku instruktur. Aku mau instruktur jadi lupa ya. Instruktur Ibu Lariska, lalu kepada Bapak Ibu peserta PCT maupun audiens yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Gara-gara ada Pak Iwan jadi GR ya. Ngelihat Pak Iwan mau Pak Iki jadi grogi saya. Besok saya tampil, besok Senin tampil. Mantap. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di sore hari ini dalam PCT kelompok kami, kelompok 1A, yang insya Allah kali ini PCT kelompok kami mengangkat judul terkait masih dengan hubungannya dengan teknologi, yaitu judul kali ini kami akan membawakan tema yaitu 3 inovasi teknologi sederhana yang dapat dipergunakan di rumah. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu presenter kita pada sore hari ini, yaitu presenter kita atas nama Pak Kuku Firdaus. Kita sama-sama telah kenal. Pak Kuku Firdaus ini adalah mengajar bidang studi Student Day, yaitu robotika. Beliau lahir di Bogor 12 Juli 1996. Pak masih sangat muda sekali ya Pak Kuku ini, luar biasa. Tapi walaupun masih muda, Pak Kuku ini memiliki sederet prestasi dan pengalaman, Bapak Ibu ya. Pak Kuku itu lulus di PNJ Jakarta, jurusan Teknik Elektro. Prodinya instrumentasi dan kontrol industri. Ya, luar biasa. Jadi selama kuliah ini Pak Kuku memiliki kemampuan untuk 80% adalah praktik di kuliahnya dan memiliki praktis yang baik, memiliki skill praktisi yang baik. Jadi beliau juga telah mengikuti kompetisi robotik, ajang robotik maupun PLC. Lalu beliau juga berpengalaman bekerja di staf Panasonic Manufacturing, yang lalu saat ini bekerja di SA Plus PGRI Cibinong mengajar bidang studi robotik. Ya, baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan dengarkan pemaparan yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu terkait 3 inovasi teknologi industri yang dapat digunakan di rumah. Kira-kira apa saja ya? Tentunya Bapak Ibu sangat penasaran. Baik, kami persilakan kepada Pak Kuku Firdaus untuk pemaparannya sore hari ini. Kami persilakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak, jelas. Oke. Oke, sebentar ya. Ya, saya akan memaparkan materi 3 inovasi teknologi sederhana yang bisa dibuat di rumah. Maksudnya ya tidak perlu menggunakan peralatan yang canggih untuk bisa membuat teknologi berikut ya. Langsung saja. Yang pertama, saya akan mengenalkan dulu. Jadi
abad 21 ini merupakan puncak perkembangan teknologi elektronika, terutama di bidang tidak hanya di bidang skala industri saja, tetapi di skala rumah tangga atau skala rumahan itu juga ikut berkembang ya. Di contohnya banyak teknologi-teknologi yaitu smart home. Contohnya ya, smart home ini bisa mengontrol beberapa atau mungkin semuanya, beberapa atau semua barang-barang elektronika yang ada di rumah hanya dengan menggunakan Android atau menggunakan smartphone kita gitu. Bisa bisa Android atau bisa iOS dan yang lain-lain. Nah, bisa dilihat ya di gambar. Di gambar ini contoh dari smart home system. Kita bisa mengetahui berapa suhu ruangan, kemudian bisa mengetahui berapa lama untuk memanggang roti misalnya, itu sudah bisa dipantau langsung dengan smartphone. Nah, tapi yang akan kita bahas saat ini tidak sampai ke secanggih smart home seperti itu. Yang saya jelaskan teknologi yang sederhana tetapi sangat fungsional yang sangat bermanfaat lah di kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, yang pertama lampu otomatis. Ya, jadi lampu otomatis yang saya maksud adalah lampu otomatis yang diletakkan di outdoor ya, di luar ruangan, yang mana lampu ini akan menyala otomatis ketika cuaca di luar sedang gelap, entah itu berawan atau memang sedang malam hari kayak gitu. Nah, jadi seperti ini, sangat ringkas ya. Kalau yang di gambar yang di kanan, gambar di kanan ini pabrikan, terlihat di situ sangat rapi. Tapi kita juga bisa memodifikasi lampu yang memang ada di pekarangan rumah kita atau di halaman belakang, itu bisa menjadi lampu yang otomatis juga. Jadi kita nggak perlu takut lupa gitu untuk menyalakan lampu luar, mungkin lampu luar rumah. Nah, itu tidak perlu takut lupa kayak gitu, karena ya bisa otomatis nyala sendiri. Selanjutnya ya, cara kerja dan komponen elektronik pembentuk. Ya, tentunya suatu rangkaian listrik ya, itu memerlukan beberapa komponen untuk menyusun alat tersebut. Yang dibutuhkan antara lain itu resistor, yang pastinya lampu, kemudian relay, transistor, LDR. Nah, biasanya orang awam bilangnya long distance relationship ya. Tapi yang saya maksud di sini LDR ini adalah light dependent resistor. Jadi resistor yang dipengaruhi oleh cahaya. Resistor ini bisa sebagai sensor cahaya. Seperti itu. Jadi ada resistor yang memang fix resistor dan resistor yang bisa menjadi sensor cahaya. Izin keluar ya, izin keluar. Ya Pak, mari Pak. Lanjut cara kerjanya. Jadi yang pertama sensor cahaya, yaitu LDR, mendeteksi cahaya datang. Bisa dari cahaya matahari, bisa dari cahaya lampu listrik. Nah, kemudian
setelah menerima cahaya, nah si transistor atau controller transistor yang di sini dia akan memerintah relay untuk mematikan lampu. Jadi ketika cahaya diterima, otomatis kan lingkungan itu sedang terang. Nah, maka si relay ini akan memutus listrik yang ke lampu. Jadi lampunya padam atau mati. Nah, sebaliknya kalau si sensor ini tidak menerima cahaya dari lingkungan, maka relay akan meneruskan atau mengalirkan listrik ke lampu sehingga lampunya menyala. Bisa dilihat di gambar di sini. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ketika dia ditutup pakai tangan berarti kan gelap ya. Itu akan menyebabkan lampu menyala. Dan ketika dilepas berarti kan posisinya terang, sedang terang kayak gitu. Nah, maka lampunya mati. Itu contoh yang satu yang bisa kita buat di rumah tanpa harus menggunakan peralatan-peralatan yang mahal, yang canggih. Cukup dengan solder, kemudian timah, dan tang untuk memotong kabelnya. Kalau nggak ada tang nggak apa-apa, pakai gunting juga bisa, pakai gunting biasa. Oke, selanjutnya diagram cara kerja. Ya, bisa dilihat di gambar ini, di slide ini ada LDR. Nah, ini sensornya ini, LDR. Kemudian ada transistor. Nah, di sini sebenarnya ini IC ya. Yang saya tampilkan ini IC, tapi juga bisa memakai transistor. Nah, kemudian di bawah sini itu adalah variabel resistor atau sering juga dibilang potensiometer. Potensiometer ini berfungsi untuk mengatur sensitivitas dari sensor. Jadi kalau diputar searah jarum jam maka dia akan semakin sensitif dengan cahaya. Tapi kalau misalkan dia di berlawanan jarum jam maka sensor ini akan lebih tidak sensitif ya. Tidak menjadi lebih tidak sensitif. Nah, bisa dilihat di sini posisi lampunya sedang menyala. Kalau misalkan dia menerima cahaya, lampunya mati ya. Contoh diagram cara kerjanya sederhananya seperti ini. Tapi sebenarnya ada lagi yang harus dipelajari, terutama di skematik diagram untuk membuat rangkaian elektronika seperti ini. Kemudian yang kedua, nah ini biasanya sering diterapkan pada hotel-hotel ya yang modern lah. Jadi kunci pintu dengan kartu. Ya, jadi kita bisa mengunci pintu tanpa harus ngucek pakai batang kunci ya. Jadi tinggal di tap aja di bagian readernya, card readernya, di tap di situ, kemudian slot dari pintunya dia akan terbuka, klek kayak gitu. Jadi bisa yang menurut kita ini mungkin canggih banget, tetapi kita bisa membuatnya di rumah. Kemudian cara kerja dan komponen elektronik. Komponen yang dibutuhkan yang pertama controller Arduino. Kemudian RFID. RFID ini modul untuk reader ya, untuk pembaca dari si kartunya. Jadi di dalam kartunya itu sebenarnya ada chip yang memiliki kode unik.
masing-masing chip itu memiliki kode unik. Nah, kode unik ini hanya bisa dibaca oleh si RFID. Card readernya lah, istilahnya card readernya. Nah, cara kerjanya ya tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, yaitu kartu yang kita punya, yang pertama itu di-scan dulu di readernya, di pembacanya. Nah, kemudian kita mendapatkan kode unik dari si kartu tersebut. Nah, setelah itu kita registrasi kode unik tersebut ke Arduino-nya. Nah, setelah Arduino sudah mendapatkan kode-kode unik tersebut, nah setelah itu baru kita running programnya, kita running alatnya. Setelah itu baru bisa berfungsi dengan semestinya. Yang kalau kartu yang saya punya misalnya itu udah didaftarkan, diregistrasi ke dalam Arduino, maka hanya kartu saya aja yang bisa membuka kunci tersebut. Tapi kalau ada orang lain yang memiliki kartu yang sejenis tapi beda kartu, jadi kan kode uniknya juga berbeda dan itu belum diregistrasi ke Arduino-nya, maka si Arduino-nya ini akan menolak kode tersebut. Nah, yang membuat pintu itu terkunci itu sebenarnya bukan Arduino-nya, tetapi ada slot kunci yang yang mengandung magnet. Ya, jadi ketika slotnya itu dialiri listrik, maka terjadi medan elektromagnetik sehingga si slotnya ini bergeser. Nah, ketika dihilangkan listriknya, tidak dialirkan listrik, maka elektromagnetik itu akan hilang, ya, sehingga si pegas yang ada di dalam slotnya itu akan mendorong kembali slot yang ada yang mendorong kembali slotnya. Jadi sederhana. Mungkin yang agak rumit itu program dari Arduino-nya, karena Arduino itu harus kita program sendiri untuk bisa berfungsi, ya, untuk bisa berfungsi dengan sesuai yang kita inginkan. Tapi untuk komponen-komponen lain itu sangat mudah, ya, dirangkai. Kemudian diagram cara kerjanya. Diagram cara kerja bisa dilihat di sini posisi slotnya itu sedang terkunci, ya. Slotnya sedang terkunci dan lampu indikator warna merah menyala. Ini berarti pintu sedang posisi terkunci. Nah, ini card reader-nya, ini Arduino-nya, dan ini relay. Kemudian kita dekatkan kartu kita, ya, yang punya kode unik. Nah, setelah itu Arduino akan memerintahkan relay untuk memutus tegangan ke ke slotnya. Nah, setelah slotnya ini tidak menerima tegangan, maka slotnya akan ketarik, akan membuka, dan lampu indikator hijau, yaitu untuk menandakan pintu itu tidak terkunci, itu akan menyala. Jadi kita tahu kalau lampu hijau berarti udah tidak terkunci lagi. Tapi kalau merah itu sedang posisi terkunci. Nah, terus gimana kalau kartu ini ditarik, kita jauhkan dari reader? Apakah slotnya ini akan mengunci kembali? Nah, kan pertanyaan seperti itu. Masa untuk buka pintu aja harus ditempelin terus habis itu kalau dilepas
slotnya langsung otomatis nyeklek lagi. Nah, ternyata tidak ya, ternyata tidak. Kalau dijauhkan, maka tetap terbuka ya. Slot ini akan tetap terbuka sampai kita dekatkan kembali kartunya. Baru dia akan mengunci kembali si pintu tersebut kayak gitu. Jadi tidak usah khawatir untuk mekanismenya. Hanya sekali tap dia akan terbuka, sekali tap lagi dia akan tertutup. Akan mengunci seperti itu. Oke, yang ketiga, nah biasanya di sini kaum wanita yang suka berkebun atau menanam tanaman hias dan yang lain-lain. Nah, di sini ibu-ibu yang mungkin yang punya hobi untuk menanam tanaman hias dan lain-lain mungkin bisa diterapkan di kebun ibu di rumah ya. Karena alat penyiram otomatis ini akan otomatis membasahi tanah di tanaman tersebut ya ketika memang kering kayak gitu. Ketika memang persentase kelembaban di tanah tersebut memang kering. Ini contoh prototipenya ya, prototipenya. Nah, sekarang masuk ke cara kerja dan komponen elektroniknya. Yang pertama, pompa air mini. Nah, ini pompa air mini di sini. Kemudian sensornya ini kemudian ada extensionnya khusus untuk sensornya atau dibilangnya amplifiernya. Kemudian yang ketiga ini Arduino. Arduino itu sangat fleksibel, bisa dipakai untuk bermacam-macam teknologi ya, terutama elektronika. Kemudian baterai, bisa pakai baterai, bisa dipakai langsung colok ke listrik juga bisa. Nah, cara kerjanya yaitu sensor akan ditancap ke tanah ya, ya. Sebenarnya dia kecil ya, ukurannya kecil. Dia ditancap ke tanah, kemudian akan membaca kelembaban yang ada di tanah tersebut. Kemudian diteruskan oleh amplifier ke Arduino. Setelah Arduino ini membaca, wah humidity-nya atau kelembabannya ada di 80%, maka dia akan memerintahkan pompa untuk berhenti memompa ya. Dia akan memerintahkan pompa untuk berhenti memompa. Namun ketika kelembabannya menurun di bawah 80%, ya, Arduino ini akan memerintahkan pompa ini untuk memompa air dari tangki menuju ke tanah. Jadi bukan benar-benar menyiram, tapi lebih ke menyuntikkan air ke tanah. Jadi tanah itu akan dibasahi oleh oleh selang kayak gitu, selang. Jadi disuntikan ke tanah. Sebenarnya bisa juga sih disemprot atau di apa juga bisa, tapi paling mudah, paling gampang itu hanya dialirkan lewat selang kecil biasanya. Nah, nanti ketika temperatur, ketika kelembabannya ini sudah basah lagi, sudah tinggi lagi kelembabannya, maka si pompa akan mati secara otomatis, tidak mengalirkan air lagi.
Nah, ini cocok sekali untuk kebun-kebun, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah, kalau misalkan sedang ditinggal rumahnya, kan was-was juga gitu. Ini saya punya tanaman antonium gitu, harganya 100 juta. Wah, lupa disiram gimana nih, padahal posisi lagi di luar kota, Pak. Kan repot ya. Nah, daripada sewa pembantu ya, untuk nyiram tanaman mungkin bisa diterapkan alat penyiram otomatis ini. Ya tentunya semuanya Arduino ini harus diprogram sendiri ya, diprogram sendiri supaya bisa bekerja dengan sesuai yang kita inginkan. Programnya ini biasanya ada di internet, banyak source open source, jadi bisa kita download sendiri. Tapi saya tidak menjelaskan caranya ya, cukup sampai cara kerja aja. Kalau memang berminat ya, sebenarnya banyak tutorial untuk membuatnya ya, dari nol sampai jadi kayak gitu. Di YouTube ada gitu. Dan source programnya juga biasanya dilampirkan di bawah. Oke, mungkin sampai sini saya sudah menjelaskan 3 inovasi teknologi yang sederhana ya, dan bisa dibuat di rumah sendiri tanpa harus menggunakan peralatan yang canggih, yang mahal. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Pak Kuku, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, jadi di sini ada 3 inovasi teknologi yang dapat dikembangkan di rumah. Ternyata Bapak Ibu ya, yang pertama tadi Pak Kuku memaparkan ada lampu otomatis, di mana lampu otomatis ini akan otomatis menyala jika memang keadaannya dalam keadaan gelap, dan otomatis akan mati jika dia sudah dalam keadaan terang, seperti itu ya. Lalu ada juga yang kedua adalah kunci pintu dengan kartu. Jadi seperti di hotel-hotel ini ya Pak Kuku ya. Di hotel kan kuncinya sekarang udah pakai kartu ya. Ya, jadi betul. Orang otomatis pakai kartu gitu, jadi nggak perlu ribet lagi pakai kunci. Yang terakhir adalah tadi alat penyiram tanaman otomatis. Jadi kita tidak perlu khawatir meninggalkan tanaman kita jika kita berpergian jarak jauh, atau tidak perlu khawatir tanaman kita layu ya. Jadi kita tidak repot-repot lagi menyiram tanaman kita. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi 3 teknologi ya, pengembangan inovasi teknologi yang sederhana tapi bisa dipakai di rumah. Nah, saya punya tuh Bapak Ibu, Sensei lampu yang itu yang bisa nyala sendiri. Jadi kalau dia kena sinar matahari gitu, jadi mungkin energinya dari sinar matahari kali ya. Jadi kalau siang dia kena sinar matahari kan mati. Nah, sedangkan kalau malam dia nyala sendiri ya? gitu. Oh gitu. Wah, itu boleh. Itu banyak tuh kayaknya udah mulai banyak dijual di online gitu deh, Sensei. Sudah banyak dijual ya. Iya. Oh gitu, baik. Wah, siapa tahu Pak bisa menjadikan ini sebagai bisnis. Nah, untuk benar. Untuk sebagai usaha ya Pak Kuku ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan narasumber kita, presenter kita, mengenai 3 inovasi teknologi sederhana yang bisa dibuat di rumah. Silakan, saya buka untuk sesi pertanyaan. Bapak Ibu silakan bagi ini bertanya. Saya ingin bertanya. Oh baik, Ibu Ika Septianawati, silakan. Oke, mungkin kan Pak Kuku sudah menjelaskan 3 inovasi teknologi sederhana yang bisa dibuat di rumah. Nah, ini kan teknologi sederhana. Nah, kira-kira berapa budget yang harus dibutuhkan untuk membuat misalnya penyiram otomatis di rumah, tapi yang simpel, yang sederhana, dengan mungkin ukuran halus rumah yang atau luas tanaman yang tidak terlalu luas gitu maksudnya.
dengan maksudnya budget yang nggak terlalu tinggi juga gitu. Kira-kira berapa minimal budget yang dibutuhkan gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Miss Ika atas pertanyaannya. Ini Pak Kuku apakah langsung mau dijawab atau kita tampung dulu Pak Kuku? Boleh langsung dijawab biar Langsung dijawab. kena. Baik, budgetnya Pak Kuku kira-kira untuk siram tanaman otomatis, tapi dengan media tanamannya tidak begitu luas Pak Kuku. Kira-kira bagaimana Pak Kuku? Berapa budgetnya? Oke, untuk budgetnya, yang pertama mungkin kisaran 200.000 mungkin ya. Wah, 200.000 itu udah 200.000 itu udah bisa mungkin untuk sekitar ya 7 sampai 8 pot ya, 7 sampai 8 pot yang ukurannya juga bisa mungkin maksimal 50 cm ya, mungkin 50 cm untuk satu potnya maksimal. Atau mungkin bisa juga satu pot itu langsung luas gitu, langsung luas isinya ada beberapa tanaman. Nah itu bisa lebih murah malah, mungkin bisa di bawah ya antara 100 sampai 150.000. Ya, jadi untuk Arduino-nya itu harganya sekitar 50.000 ya, 50.000. Kemudian harga pompa mininya itu satunya itu mungkin 10.000 sampai 15.000. Nah, kemudian tangkinya bisa pakai kaleng pongguan atau apa yang nggak bocor ya, itu bisa dimanfaatkan dari barang-barang bekas. Itu ya free ya, berarti ya gratis. Tinggal dibuat selangnya aja. Mungkin selangnya itu 1 meternya bisa sekitar 10.000 mungkin, atau nggak sampai 10.000, mungkin 5.000 1 meternya untuk selang kecil yang biasa dipakai di akuarium, itu juga bisa dipakai untuk penyiram tersebut. Ya maksimal sih 200.000 untuk itu juga sudah bisa untuk berbagai macam ini sih pot-pot itu udah bisa gitu. Kurang lebih lah 200. Mungkin itu Miss. Baik, gimana Miss Ika? Apakah sudah Pak terjawab? Kuku, Miss Ika kayaknya berminat ya. Ya, Miss Ika kayaknya berminat, nanti kita Bisa diskusi ya, dipikir. Miss ya. Oke, baik, itu tadi jawaban dari Pak Kuku. Kira-kira budgetnya 150 sampai 200.000 sudah bisa menyerang 7 sampai 8 pot tanaman ya. Luar biasa, ternyata perangkatnya tuh murah-murah ya Pak Kuku ya. Alat-alatnya ada yang 10-15.000, bahkan Arduino ini hanya 50.000 ya Pak ya. Iya. Jadi, luar biasa berarti ini. Oke, baik Pak Kuku, terima kasih atas jawabannya. Lalu Bapak Ibu, mangga jika memang masih ada yang ditanyakan perihal 3 inovasi teknologi sederhana yang bisa dibuat di rumah kita sendiri. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu untuk tanya jawab. Iya, mungkin saya mau mengingatkan kalau di Iya, baik. link di kolom chat ada link untuk presensi. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link presensi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Dwi sudah diingatkan untuk presensinya sudah ada di kolom chat Bapak Ibu. Enggak, jika yang belum mengisi. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi kah untuk narasumber kita? Silahkan. Mungkin ada yang tertarik untuk membuatnya di rumah, atau mungkin ada yang tertarik untuk mengajak Pak Kuku nih untuk berbisnis. Pak Kuku bisa kita jadikan bisnis Pak Kuku nih ternyata. Ya, oh iya, iya. ini ya sebenarnya ini benar-benar bisnis yang
bisnis yang menguntungkan karena Iya. modalnya nggak terlalu besar, tapi orang lain kita bisa menjualnya mungkin 3 kali lipat dari modal yang kita keluarkan. Biasanya seperti itu. Kalau harga-harganya tuh yang di pasaran itu mungkin ya harga mungkin ya sekitar 2 sampai 3 kali lipat dari modalnya. Betul. Karena orang lain juga menganggap itu suatu hal yang teknologi canggih gitu. Jadi mereka mau aja mengeluarkan uang sebesar itu untuk mendapatkan alat yang sebenarnya itu bisa murah gitu untuk dibuat sendiri. Iya, betul. Yang mungkin yang di Budwi itu Iya. dia bisa lampu otomatis mungkin ditempel di dinding atau di mana. Bener, yang ditempel Itu di ada dinding. Nah, itu kan ada elemen panel suryanya atau ada solar cell-nya. Jadi dia bisa menyimpan energi matahari, kemudian disimpan di baterai. Nanti ketika malam hari dia akan menyala dengan menggunakan baterai yang sudah diisi oleh panel solar cell tersebut. Jadi itu istilahnya pengembangan lagi dari pengembangan lanjutan dari yang lampu otomatis yang tadi saya jelaskan. Yang saya jelaskan itu sederhana banget. Dia masih pakai power dari PLN, dari listrik rumah. Nah, kalau yang di Budwi ini udah benar-benar bisa stand alone. Dia bisa ditaruh di mana aja tanpa harus dipasang ke listrik rumah kayak gitu. Iya, luar biasa ini. Ternyata sudah dijual banyak ya. Sudah banyak di online. Sudah banyak sekali yang jual. Nah, ini untuk gambaran mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di sini, kira-kira harga yang dikeluarkan Ibu Dwi sendiri ketika beli alat lampu otomatis itu berapa kira-kira Bu Dwi? Itu lampunya tuh ada gambaran nggak besar sih. Lampunya tuh kecil gitu, sekitar harga 50 ribuan ke atas sih, tergantung dari ukuran lampunya sendiri. Yang paling kecil itu sekitar 50 ribuan. Tapi terang. Ya, untuk nyinarin ini sensei kalau di rumah tuh buat nomor rumah. Untuk nomor rumah aja pakai lampu kecil ya Pak. Iya, benar. Nah, tuh. Sekarang kalau kita tanya Pak Kuku, kira-kira dengan harga 50.000 itu Pak Kuku yang dijual di pasaran di online itu apakah masih ada untung Pak Kuku bagi si pembuatnya Pak Kuku? Kira-kira? Ya tentunya pasti untung ya, karena ya nggak mungkin juga nggak untung. Cuma mungkin margin keuntungannya mungkin tidak terlalu besar, karena sebenarnya ya kalau produksinya itu masif, produksinya itu besar-besaran di Cina sana, ya mungkin sebenarnya satu unit itu harganya mungkin hanya 15.000 mungkin ya. 15.000 ya? 15 sampai 20.000. Cuma setelah pindah tangan, akhirnya ya pasarannya sekitar 50 sampai 70.000 mungkin. Oh gitu. Kayak gitu sih. Cuma kalau untuk buat sendiri itu tanpa pakai panel surya ya, yang sesuai yang saya jelasin tadi, itu hanya mengeluarkan biaya sekitar ya 15.000 lah, 15.000 sampai 20.000. Karena sensornya sendiri harganya cuma Rp1.000 gitu. Waduh, ada harga Rp1.000. Oh, baik ya. Nah, paling yang mahal itu cuma lampunya sama fittingan lampunya aja sih, yang sama colokan stekernya itu yang mahal. Cuma semahal-mahalnya paling ya harganya hanya 7.500, 8.000 kayak gitu sih. Baik. Berarti kalau Pak Kuku buat dengan harga 15-20.000, Pak Kuku jual lagi dengan harga 50.000, berarti itu bisa untung ya. Untungnya sudah Untung banyak ya. Luar biasa Pak Kuku. Baik, Pak. Iya, baik Bapak Ibu, ini menarik sekali. Ini merupakan hal yang baru bagi kita, di mana ternyata teknologi canggih ternyata ada juga dengan biaya yang sangat minimalis. Ya, biaya sangat minimalis, tapi
hasil inovasinya sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kami lemparkan sekali lagi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Mangga. Sepertinya cukup jelas ya Pak Kukuh ya. Iya, mungkin habis ini nanti banyak yang pesen ke Pak Kukuh kali. Amin, amin Pak Kukuh ya. Mudah-mudahan bisa jadi sebuah ini Pak Kukuh, project ya Pak Kukuh ya, bisnis nih untuk Pak Kukuh ke depannya. Iya. Amin. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sedikit kesimpulan dari saya, bahwasannya inovasi teknologi sederhana itu ternyata yang kita anggap memiliki biaya yang cukup besar, biaya yang cukup mahal, ternyata dengan pemaparan dari Pak Kukuh ini, ternyata harganya sangat bersahabat, sangat minimalis. Bukan tidak mungkin dengan harga yang segitu bisa kita jadikan lagi untuk sebagai ajang kita dalam mencari bisnis ya. Kita bisa berbisnis di sini, home industry ya Pak Kukuh mungkin namanya Pak Kukuh ya. Bisa kita jadikan home industry untuk kita jadikan selain kita mengasah kemampuan kita dalam teknologi yang kita punya, kita juga bisa memasarkannya di online maupun di pasar-pasar di luar sana. Baik, semoga dengan pemaparan dari Pak Kukuh ini dapat menjadikan kita lebih terbuka lagi, bahwasannya ternyata di rumah pun kita bisa memanfaatkan teknologi yang sangat luar biasa dengan biaya yang sangat minimalis. Baik Pak Kukuh, mungkin ada yang mau disimpulkan dari Pak Kukuh sebelum kita kembalikan ke host? Pak Kukuh, maaf masih di mute suaranya Pak Kukuh. Jadi ternyata di dunia yang modern ini tidak semuanya rumit ya. Kita kalau memang mau belajar itu mudah untuk membuat inovasi-inovasi yang bisa meringankan kita di dalam pekerjaan kita di rumah sehari-hari. Ya. Tadi yang contohnya bisa menyiram tanaman tanpa harus kita tarik selang dulu ke keran, terus dibuka kerannya, pakai sendal dulu keluar rumah disiram. Ya mungkin sebagian memang hobi jadi nggak bisa digantikan dengan teknologi, tapi sebagian juga yang misalkan untuk membuat bibit-bibit tanaman yang akan dijual kembali, mungkin mereka kan lebih memilih untuk diotomatiskan seperti itu. Nah itu ternyata mudah, dan teknologi itu bisa kita buat juga sendiri tanpa harus memiliki peralatan yang mahal dan yang canggih. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Baik Pak Kukuh, terima kasih banyak atas pemaparan yang luar biasa, atas jawabannya juga yang sangat luar biasa. Untuk itu, atas berakhirnya pemaparan Pak Kukuh, Bapak Ibu, maka sudah kita tiba di penghujung acara. Untuk itu, acara akan saya kembalikan kepada host. Sekian dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dwi. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bapak Ari Sucipto dan presenter kami yang luar biasa yang sudah memberikan informasi-informasinya. Pak Kukuh Firdaus, terima kasih. Jadi sekarang kita tahu ya bahwa ternyata untuk membuat alat canggih atau teknologi yang canggih itu nggak perlu budget yang mahal banget gitu. Kayak tadi bikin lampu otomatis ataupun bikin penyiram air otomatis, ternyata dengan budget yang murah kita bisa punya teknologi yang canggih. Iya, oke. Terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu peserta VCT. Kembali saya ingatkan untuk mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat.
Jika belum, yang untuk yang sudah, terima kasih banyak. Dengan berakhirnya presentasi dari Pak Kukuh, kami tutup webinar pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terjauh dari mara bahaya apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. sebelum diakhiri, mungkin Pak Ahmad atau Miss Cika, apakah ada masukan? Ada Pak Supri juga ya, untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten izin off kamera ya. Iya, Ya Miss, gak apa-apa Miss. Ya, sejujurnya sebenarnya ini materinya tuh seru banget loh gitu. Maksudnya beda dari yang lain gitu. Cuma sayang banget ya yang nonton nggak banyak gitu. Ya. Ini karena mungkin waktu sih ya. Padahal materi Pak Kukuh tuh seru-seru dari kemarin robot. Nah itu Iya. bisa jadi apa ya, bahan kayaknya buat anak-anak tuh menarik gitu materinya tuh. Ya kayak ini tuh kayak ini ya, kalau bisa dibilang STEM. Iya gak? Jadi kan anak-anak tuh suka ada Iya. STEM. Nah ini tuh sebenarnya iya, materi benar. Pak Kukuh tuh cocok banget buat anak-anak. Jadi kalau buat dari saya sih masukan nggak ada, udah oke banget semuanya, host dan